Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan, kualitas iman, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa, ma'asyiral muslimin, merupakan sebaik-baik bekal bagi kita sebagai seorang muslim yang menjalani kehidupan di muka bumi ini, dan juga merupakan sebaik-baik bekal bagi kita yang akan berjalan ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperbanyak bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa, kata Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, kata Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal bukan harta, bukan anak, tetapi sebaik-baik bekal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman modern seperti ini, teknologi dan juga media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Melalui media sosial, seseorang dapat menyampaikan informasi. Kemudian seseorang dapat menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, melarang seseorang dari perbuatan kemungkaran. Kemudian juga dengan media sosial kita bisa belajar agama. Kalau kita cari di YouTube misalkan, banyak sekali dakwah-dakwah yang menyerukan kepada kebaikan, menyerukan kepada tauhid, dan juga menyerukan agar kita menjauhi maksiat, sangat banyak. Dan juga dengan media sosial, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang bisa mencari ma'isyah, bisa mencari kehidupan seperti berdagang ataupun berniaga, bahkan seseorang bisa bersilaturahim. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, media sosial selain dia merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semuanya, media sosial ini bisa menjadi bumerang bagi seseorang yang tidak mampu memegangnya, tidak mampu mengontrol apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam mengajarkan bahwa setiap ucapan, setiap yang ada di dalam media sosial yang kita genggam sehari-hari, Allah Subhanahu wa ta'ala secara global mengatur tentang bagaimana kita menulis, bagaimana kita
bagaimana kita meneruskan kabar berita. Karena ingat, semua yang kita ucapkan, semua yang kita share, ataupun apa yang kita bicarakan di media sosial, itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu ucapan pun yang keluar dari mulut seseorang melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Seandainya yang kita tulis adalah sesuatu yang bermanfaat, tulisan tentang dakwah, maka insya Allah akan menjadi pahala kebaikan untuk kita semuanya. Seandainya video yang kita lihat, kemudian kita share, dan ternyata video tersebut merupakan video dakwah, maka insya Allah itu pun akan menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Tetapi seandainya seseorang mencatat, ataupun membuat status, ataupun membuat apapun, ataupun menulis apapun, maka ingat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau ada orang yang bertanya, "Akhi, saya tidak mengatakan sesuatu." Allah akan mencatat apa yang kita ucapkan, seperti yang Allah sebutkan di surat Qaf yang ayat yang ke-18. Bahwasanya tidaklah ucapan itu terucap dari seseorang, kecuali di pinggirnya ataupun di sampingnya terdapat malaikat yang senantiasa akan mencatat. Ingat, para ulama mengatakan, al-kitabatu kal khitab. Tulisan yang kita catat itu sama hukumnya seperti apa yang kita ucapkan. Jadi jangan disangka bahwasanya catatan yang kita catat di status ataupun di kolom komentar itu tidak akan dihisab nanti di yaumul qiyamah. Pastilah semuanya itu akan mendapatkan hisabnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita sebagai orang-orang yang mungkin hari ini tidak bisa lepas dengan media sosial ataupun dengan gadget, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Sehingga perlu batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya yang menggunakan media sosial. Di antaranya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, batasan yang pertama bagi seorang muslim yang bermain dengan media sosial, hendaknya dia memastikan ketika mendapatkan kabar berita di berandanya ataupun di media sosialnya, maka hendaknya dia tabayyun ataupun memperhatikan apakah kabar yang datang di media sosialnya itu benar ataupun salah. Karena kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di zaman ini dengan canggihnya media sosial, orang bisa berantem atau dua orang bisa berantem gara-gara berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Ataupun terdapat banyak berita-berita yang sifatnya hoax ataupun mengadu domba, sehingga kaum muslimin dengan muslim yang lainnya saling bertengkar, saling menjauh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian orang fasik membawa kabar berita, maka tabayyunlah, maka cross checklah. Jangan sampai kita semuanya menelan mentah-mentah kabar berita yang datang kepada kita semuanya. Karena sekali lagi, bisa jadi berita tersebut merupakan propaganda ataupun adu domba, sehingga kita semuanya harus benar-benar tabayyun terhadap berita yang datang di media sosial kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian batasan yang kedua ketika kita semuanya bermain dengan media sosial, yaitu senantiasa menjaga lisan dan tulisan, baik di status kita ataupun di kolom-kolom komentar. Karena ingat, orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga tangannya dari hal-hal yang tidak baik, itu tanda bahwasanya orang tersebut merupakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan orang yang beriman terhadap hari kiamat. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir,
yaitu kepada hari kiamat, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW tidak memberikan solusi lain ketika kita tidak mampu untuk berkata baik, kecuali solusinya adalah diam. Karena sekali lagi, bahwasanya setiap perkataan, setiap ucapan itu benar-benar akan mendapatkan hisabnya dan juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sering kita dapati di dalam kolom-kolom komentar orang bermudah-mudahan mencaci, menanggapi berita dengan hal-hal yang tidak hal-hal yang tidak bagus, mengeluarkan umpatan-umpatan, kalimat-kalimat kotor. Seperti apa? Seperti memfitnah ataupun mengadu domba dan yang lainnya. Ingat sekali lagi, semua yang kita ketik di kolom komentar itu semuanya akan mendapatkan hisabnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian batasan yang ketiga, bagi kita semuanya yang hari ini masih senantiasa ataupun menggunakan media sosial, hendaknya menjaga kehormatan diri dan juga diri orang lain. Potensi ghibah ataupun potensi untuk memfitnah di media sosial sangatlah besar. Peluangnya sangatlah dominan karena di media sosial tidak ada batasan norma-norma. Semuanya seakan-akan diperbolehkan. Kita semuanya terjun di dalamnya. Sehingga hati-hati dengan yang namanya ghibah, dengan namanya adu domba ataupun menjelek-jelekan nama baik orang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan warning, memberikan peringatan kepada kita semuanya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam ghibah sehingga menjatuhkan harga diri saudara kita semuslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak dari prasangka buruk, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Di media sosial, mencari kesalahan orang lain itu sangat terbuka lebar. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sekali-kali kalian ataupun sebagian kalian menggibah ataupun membicarakan aib sebagian kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tentang dosa gibah ini, Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian ingin ataupun menyukai memakan daging saudaranya dalam kondisi mati, padahal dia sangat membencinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini adalah batasan yang ketiga di mana kita semuanya harus memperhatikan dan juga menjaga harkat, derajat, kemudian harga diri saudara muslim kita yang lainnya, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang keempat, di antara batasan-batasan kita bermain media sosial, tidak melalaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita ma'asyiral muslimin memiliki kewajiban untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti melaksanakan salat. Kita juga dituntut untuk membaca Al-Qur'an. Kita juga dituntut untuk belajar ataupun menuntut ilmu. Jangan sampai kesibukan kita bermedia sosial menghalangi kita untuk melaksanakan ataupun menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu yang kita gunakan di setiap hari nanti di yaumul qiyamah itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa an ilmihi ma amila bih. Kata Nabi SAW, nanti di padang mahsyar, dua kaki anak Adam tidak akan bisa bergeser ke depan ataupun ke belakang sampai orang tersebut ditanya tentang 4 hal, tentang 4 nikmat. Yang pertama adalah orang tersebut akan ditanya tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Apakah usianya digunakan untuk main saja, digunakan untuk main game, digunakan untuk media sosial, sehingga dia lupa
bahwa dia statusnya adalah seorang hamba yang harus ruku, yang harus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga memiliki kewajiban untuk berzikir, untuk membaca Al-Qur'an. Jangan sampai waktunya habis untuk hal-hal yang sia-sia. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fi ma'ablah. Dan juga akan ditanya tentang waktu mudanya. Untuk apa dia habiskan juga. Wa an malihi fi min aina iktasabah. Dan juga akan ditanyakan tentang harta dari mana dia ambil. Ataupun dari mana dia dapatkan. Dan harta tersebut akan ditanya untuk apa dia infakkan. Dan yang terakhir akan ditanya tentang ilmunya. Apakah dia amalkan atau tidak dia amalkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara batasan yang kelima ataupun yang terakhir, hendaknya seseorang apabila membuat konten, maka perhatikanlah batasan-batasan aurat, terlebih lagi perempuan. Kita semuanya yang sudah menikah, memiliki istri, memiliki anak perempuan, tolong diperhatikan. Jangan sampai istri kita mengupload video dalam kondisi tidak berhijab, dalam kondisi tidak berkerudung. Karena ingat, kita sebagai suami, suatu saat nanti akan ditanyakan tentang istri kita semuanya. Akan ditanyakan tentang anak-anak perempuan kita. Jangan sampai istri-istri kita, anak-anak perempuan kita mengumbar auratnya di hadapan halayak umum. Dikarenakan media sosial, semua mata tertuju kepada konten-konten yang viral. Apabila seseorang mengupload video kebaikan, itu akan bernilai pahala. Maka sebaliknya, video-video ataupun konten-konten yang berisikan tentang keburukan-keburukan ataupun mengumbar aurat, maka pastilah konten tersebut akan menjadi dosa jariah yang akan didapatkan oleh pelakunya nanti di yaumul kiamah. Ingat, Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan, jangan sampai menampakkan aurat kita di hadapan orang lain. Seorang laki-laki tidak boleh menampakkan aurat mughalladhahnya, aurat besarnya di hadapan laki-laki yang lain. Begitupun perempuan tidak boleh memperlihatkan aurat di hadapan perempuan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, la yandurur rajulu ila auratir rajuli. Tidaklah seseorang laki-laki diperbolehkan untuk menampakkan auratnya di hadapan laki-laki yang lain. Wala tandurul mar'atu ila auratil mar'ati. Dan juga seorang perempuan tidak boleh melihat kepada aurat perempuan yang lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, gunakanlah nikmat media sosial sebagai sarana bermanfaat, seperti memberikan nasihat, kemudian memberikan wejangan, dan juga menyebarkan dakwah yang baik, sehingga orang-orang yang melihat, orang-orang yang menyimaknya mendapatkan manfaat ataupun mendapatkan kebaikan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menulis, sebelum kita membuat video, sebelum kita men-share, kita harus menanyakan kepada diri kita tentang beberapa hal. Di antaranya, apakah informasi yang kita dapat ataupun informasi yang akan kita share ke halayak umum ini informasi yang benar, sehingga tidak terjadi yang namanya kabar burung ataupun kabar-kabar yang sifatnya hoax. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita share, sebelum kita tulis, apakah tulisan yang kita tulis ini akan bermanfaat, ataukah sebaliknya tulisan atau sesuatu yang kita akan share itu akan membawa malapetaka untuk kita nanti di yaumul kiamah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, apakah sesuatu yang kita tulis ataupun sesuatu yang kita akan share akan mengandung dosa ataupun menyakiti orang lain. Jangan sampai terjadi pertengkaran,
terjadi pertikaian ataupun terjadi permusuhan. Karena ingat, kita sesama muslim merupakan saudara. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya merupakan saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita berkomentar, sebelum kita menulis, sebelum kita men-share, tanyakan pada diri kita, apakah sesuatu yang kita akan share ini akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya akan mendatangkan murka Allah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan motivasi dan juga bisa memberikan batasan untuk kita semuanya. Terlebih bagi para pemuda yang senantiasa memegang gadgetnya, yang di dalamnya terdapat media sosial, kabar-kabar, berita dan yang lainnya, sehingga kita semuanya dapat memfilter ataupun mensaring ya berita-berita yang datang kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih syababana wa nisa'ana wahfadna min fitnatid dunya wa min fitani wasailit tawasul waj'alha 'aunan lana 'ala ta'atika wa ridhak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimus shalah.